Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita sama-sama diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahim dan sekaligus membahas tentang masalah kajian tentang bermakrifat. Selawat serta salam senantiasa tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang menerang minaz zulumati ila nur. Baik, kita membahas tentang masalah setelah apa sih kita bermakrifat ini gitu untuk aplikasi secara perwujudannya. Nah, itulah yang kita akan bahas. Ya, mungkin dari Mbak Marhum untuk tambahan tentang atau yang akan disampaikan, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita membuka tentang ma'rifat. Ma'rifat, ya. Nah, ma'rifat ini bagaimana sih kalau orang yang sudah bermakrifat cara kehidupannya? Tuh, karena kehidupan orang bermakrifat ini kan sangat menonjol tentang sholat yang 5 tadi itu. Katanya dia orang bermakrifat itu tidak sholat. Bagaimana itu kejadiannya atau terang cara baik-baik mendetailnya? Coba. Iya, baik. Iya, saya juga ingin lebih paham. Luar biasa nih. Biasa di luar nih. Saja udah bang. langsung ya. Luar biasa nih Pak pertanyaan. Sebenarnya kalau orang bermakrifat nggak sholat, Iya. kalau saya tidak menilai dia sholat atau tidak sholat. Kalau saya melihat motifnya apa? Nah kan gini, kan tuh dia katanya sudah bermakrifat. Kok nggak sholat? Kok tiap waktu nggak sholat? Setelah itu saya ngeliat atau waktu biasanya sholat, ya ke masjid lah. Ini enggak. Bagaimana itu? Kan orang banyak kan mengatakan seperti itu, Pak. Ya, kalau bahasa hukum itu kita lihat motifnya. Kalau bahasa agama itu kita lihat apa alasannya. Ya alasannya kan kalau Sebab begini bang, sebab makrifat itu kan adalah orang yang suatu mengenal. Iya. Kunci mengenal Tuhan itu ialah sholat. ya, Nah, kalau nggak sholat bagaimana dia bisa kenal? Nah, satu. Kedua, kalau alasan dia kuat, saya terima. Tapi kalau alasan dia tidak kuat, dia harus jelasin di mana bisa bertemu dengan Tuhannya. Apakah dia lagi duduk, ataukah dia lagi bagaimana? Kan kuncinya tetap adanya di sholat. Iya. Itu. ini lagi juga yang saya ingin tanyakan tentang itu kan, ya namanya orang sudah bermakrifat. Awalnya dia hidup tentang perbuatan-perbuatan yang tercela lah ya. Nah lalu bagaimana dia itu membuang perbuatan-perbuatan yang tercela itu, Pak? Karena kan dia sikatan sudah bermakrifat. Awalnya kan kita lihat orang itu, wah hidupnya kurak-kurakan lah. Nah, itu bagaimana kamu seperti itu? Bisa terjadi, makanya kita mengambil sesuatu hal apa, jangan gitu mengambil vonis. Latar belakangnya, apa alasannya? Sedangkan orang yang makrifat itu kan mengenal. Iya. Kunci daripada mengenal itu apa? Kan jelas kuncinya ya sholat. Modal dasarnya. Tentang kehidupannya. Nah, kalau memang nanti dulu, kalau umpamanya dia nggak sholat, kalau alasan dia kuat, tentu kan ada sholat berikutnya. Iya. Kita bisa terima. Cara sholatnya. Nah, kalau dia alasannya tahu-tahu dia bermakrifat nggak sholat, lah mengajak bingung. Sedangkan sholat itu ibadah pokok. Yang diutamakan ya. Yang sangat menentukan nasib seorang ke surga atau neraka tinggal tergantung sholatnya.
Jika baik sholatnya baik keseluruhannya, jika buruk sholatnya buruk keseluruhannya. Kan sholat juga kuncinya. Juga begini Pak, awalnya dia nih ada orang yang rajin sholat tentang itunya ya. Lalu tentang kehidupan sehari-harinya ini yang kita lihat, kehidupan sehari-harinya yang kita lihat ini bukan sholat doang Pak. Iya, saya mengerti. Sholat itu ibadahnya. Makanya orang itu kalau benar-benar orang itu bermarifat, tentu ada 3 faktor Iya. hasilnya. Satu, manusia mengenal dirinya atau Tuhannya. Kedua, Ya. manusia mengenal dunianya. Ketiga, manusia mengetahui jalan akhiratnya. Tuh, Nah, ibadahnya pun ada 3. ya. Apa 3 itu? Kesatu, hubungan manusia dengan manusia. Kan tercipta apa? Album minanas. Kedua, hubungan manusia dengan Tuhannya. Tercipta album minallah. Ketiga, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Itu hasilnya. Karena kan hasil. Kita sudah tahu tentang kehidupan sehari-hari mereka. Yaitu orang-orang yang bermakrifat. Lah orang yang bermakrifat ini kan urusan gue ya gue, urusan lu ya lu, kan gitu istilah bahasanya ya. Iya. Nah, kenapa lu mau tahu urusan gue? Gitu. Kenapa lu pengen tahu urusan gue? Gitu. Sedangkan urusan gue pribadi, umpamanya, gue yang tadi Pak bilang kan hablum minanas kepada sesama, hablum minallah kepada Tuhannya. Tuhannya, hablum minanas, hablum minallah. Iya. Kan udah itu. Iya. Nah, terus kita lihat seperti itu kok masih aja kayak begitu. Iya, gitu. berbeda. Bisa, iya. Perbedaannya nih ya, biasanya nih orang sama temen, sama tetangga biasa saling nyapa atau bagaimana. Kok tiba-tiba ini Iya. diam, kebanyakan di rumah gitu. Bagaimana itu kalau seperti itu? Ya, iya, makanya di situ kan tinggal tergantung asli atau tidaknya.